Pada suatu hari di bulan Desember 1990, di langit desa yang terletak dekat lingkaran Arktik, tiba-tiba muncul benda terbang misterius berbentuk cakram. Namun yang mengejutkan adalah benda terbang misterius ini tampaknya memiliki kaitan dengan sebuah pondok di Daikson yang di malam hari tidak hanya menghasilkan medan magnet yang kuat dan menakutkan, tetapi juga menghasilkan cahaya yang tidak dapat dijelaskan yang disebut aurora. Menurut legenda, fenomena ini terkait dengan sebuah eksperimen rahasia Uni Soviet yang setelah mendistorsi garis waktu, diduga dapat melihat masa lalu dan masa depan, serta membuat kontak dengan makhluk dimensi tinggi. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas cermin Kozyrev. Sejak tahun 1946, fisikawan Soviet Nikolai Alexandrovich Kozyrev telah melakukan penelitian tentang teori medan torsi yang merupakan kekuatan kelima di luar hukum gravitasi universal, elektromagnetisme, kekuatan lemah, dan kekuatan kuat. Dia menemukan fenomena mengejutkan ketika mendeteksi medan torsi yang dihasilkan oleh rotasi sebuah bintang yang jauh dari bumi. Dia menemukan bahwa posisi masa depan bintang tersebut juga dapat mendeteksi medan torsi yang sama dari bintang tersebut. Oleh karena itu, Kozyrev mengemukakan hipotesis berani tentang waktu, yaitu waktu juga merupakan energi fisik yang merupakan dasar dari semua aktivitas di alam semesta. Memiliki kepadatan dan kecepatan yang berbeda, bahkan dapat dipercepat, diperlambat, dan bergerak mundur. Masa lalu, saat ini, dan masa depan hanyalah deskripsi subjektif manusia. Sebenarnya, semuanya ada dalam keadaan yang sama bersamaan. Oleh karena itu, setelah beberapa dekade berpikir dan eksperimen, Kozyrev berhasil mendistorsi waktu hampir 10 detik pada skala mikro dengan kemampuan untuk mengubah dan mendistorsi cahaya menggunakan cermin cekung besar yang terbuat dari aluminium yang disebut cermin Kozyrev, yang dapat merefleksikan energi elektromagnetik untuk mencerminkan energi waktu. Orang-orang di dalam perangkat ini akan berada di beberapa titik kontinum ruang waktu dan akhirnya merasakan masa lalu dan masa depan mereka sendiri. Namun yang misterius adalah, tepat ketika perangkat ini akan selesai, Kozyrev tiba-tiba meninggal secara misterius dan tidak terduga. Setelah kematian Kozyrev, eksperimen ini memasuki periode stagnasi yang panjang, sampai para ilmuwan di Novosibirsk mengakui dan menerima pandangan Kozyrev dan mulai menghidupkan kembali eksperimen tersebut. Mereka, di mana untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik, bahkan membuat perangkat khusus berdasarkan data eksperimen hasil Kozyrev dan menyebutnya cermin reflektif Kozyrev. Kemudian, mereka mendirikan beberapa titik pengujian di Eropa, Asia, dan Amerika dan mengumpulkan lebih dari 5.000 orang untuk berpartisipasi dalam eksperimen ini. Para ilmuwan menciptakan beberapa versi perangkat yang berbeda untuk eksperimen, termasuk perangkat berbentuk silinder aluminium vertikal dan perangkat berbentuk spiral aluminium. Setiap perangkat berbeda ini memiliki tujuan eksperimen yang berbeda pula, dan bentuk akhirnya dipilih berdasarkan tujuan eksperimen tersebut. Setelah segala sesuatunya siap, para ilmuwan di dua basis eksperimen menetapkan bahwa satu berada di Novosibirsk dan yang lainnya dekat dengan Arktik di Daikson. Ilmuwan di Novosibirsk membuat perangkat pertama, dan perangkat kedua kemudian dipindahkan ke Daikson, yang menjadi alasan kejadian aneh di awal. Karena Daikson berdekatan dengan Arktik, energi di sekitarnya sangat luar biasa karena lokasi kutub. Jadi para ilmuwan memindahkan perangkat kedua ke sana untuk memanfaatkan energi Arktik. Namun, yang tidak mereka duga adalah ketika cermin Kozyrev diaktifkan di sana, terjadi fenomena yang tidak terduga pada 24 Desember 1990. Para ilmuwan di Pondok Daikson
berhasil mengaktifkan cermin Kozyrev dan menandai perangkat cermin aluminium dengan 3 simbol kuno yang melambangkan masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kemudian, mereka meminta peserta eksperimen untuk meletakkan perangkat aluminium tersebut di kepala mereka untuk mengikuti eksperimen. Awalnya, semuanya berjalan sesuai dengan jalur penelitian yang telah ditetapkan. Tetapi entah dari mana, area sekitar cermin tiba-tiba memancarkan sebuah medan yang sangat kuat dan menimbulkan rasa takut ekstrim. Menurut peserta eksperimen, mereka merasakan ketakutan yang tak terkendali dan intens saat mendekati cermin. Tetapi ketakutan itu segera hilang setelah mereka menjauh dari cermin, mirip dengan perasaan yang dialami saat menyelam ke kedalaman laut. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan bahwa setiap kali eksperimen diaktifkan, objek terbang misterius berbentuk piringan muncul di langit Daikson. Objek-objek ini akan melayang di atas desa selama eksperimen berlangsung dan pergi dengan cepat begitu eksperimen dimatikan. Sementara para ilmuwan mempertanyakan dari mana dan apa sebenarnya objek terbang misterius ini, ruang di dalam cermin menghasilkan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Dan cahaya ini menyebar dari pondok Daikson hingga membentuk aurora yang aneh namun indah di langit. Untuk waktu yang lama, penduduk setempat membicarakan fenomena aneh ini. Tetapi hanya para ilmuwan yang tahu bahwa fenomena ini terjadi karena simbol-simbol dalam cermin merespon medan informasi bumi. Mengapa cermin di tangan ilmuwan begitu ajaib? Bagaimana proses eksperimen itu sebenarnya? Apakah ilmuwan akhirnya berhasil dalam eksperimen mereka? Keajaiban cermin di tangan ilmuwan ini karena mereka melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh orang biasa. Jauh sebelum kehancuran total zaman Romawi, cermin telah menjadi senjata di tangan para ilmuwan. Bapa mekanika, Archimedes, pernah menggunakan banyak cermin kecil biasa untuk membentuk cermin cekung besar yang kemudian diarahkan ke kapal perang Romawi. Siapa yang mengira bahwa cermin tak mencolok ini dapat membakar kapal-kapal Romawi dari jarak jauh? Kekuatan cermin cekung dimulai dari sini, tetapi tidak berhenti di sini. Seperti teleskop modern dan panel surya yang mengumpulkan energi besar dan menghasilkan cahaya serta panas, itulah jasa cermin cekung. Di mata seorang pesulap, cermin cekung bisa meningkatkan kemampuan melihat seseorang, bahkan mampu melihat masa lalu, saat ini, dan masa depan melalui cermin cekung. Ini bukan omong kosong, karena Roger Bacon pada abad ke-13 sudah meramalkan penemuan teleskop dan mikroskop. Roger Bacon dikabarkan pernah mengatakan bahwa ia melihat sesuatu melalui cermin cekung, dan banyak orang berspekulasi bahwa kemampuannya untuk meramalkan masa depan memiliki hubungan besar dengan cermin cekung tersebut. Keberadaan cermin cekung dan pandangan ini membantu meletakkan dasar bagi cermin Kozyrev yang kemudian diciptakan. Bagaimana Kozyrev bisa mengembangkan dan melihat eksperimen masa depan ini? Kozyrev adalah seorang ilmuwan yang terkenal dan berpotensi besar. Namun karena teorinya yang revolusioner, ia dijebloskan ke penjara. Penelitiannya selalu visioner. Saat itu, ia juga mengembangkan dan memperluas teori atmosfer bintang, menemukan bahwa sunspot disebabkan oleh medan magnet bintang, dan berhasil memprediksi bahwa permukaan bulan tidak memiliki medan magnet. Temuan-temuan ini kemudian dikonfirmasi oleh penjelajah antariksa Soviet dan Amerika. Selama di penjara, Kozyrev kesulitan melakukan eksperimen karena tidak memiliki data. Dan suatu hari, sebuah buku tentang astrofisika dan astronomi bintang secara misterius dikirimkan ke selnya. Sampai ia dibebaskan, tidak ada yang memberitahu siapa pengirim buku tersebut. Kozyrev sangat mendambakan data dalam buku itu dan berhasil membacanya hanya dalam 2 hari. Namun, ketika kepala penjara mengetahui hal ini, buku tersebut disita dan Kozyrev bahkan dikirim ke sel isolasi. Meski berada dalam lingkungan yang lembab dan gelap, ia mampu menggunakan data dari buku tersebut untuk membangun serangkaian persamaan dan matematika dalam pikirannya. Untuk membuktikan bahwa mekanika kausalitas yang dia ajukan bukan ilmu semu,
ia perlu menciptakan sebuah perangkat yang bisa mempengaruhi mekanisme waktu. Tiba-tiba, ia terinspirasi oleh banyak cerita tentang cermin dan mulai mendesain perangkat yang menggunakan cermin untuk mempengaruhi mekanisme waktu. Dalam banyak film, cermin sering digambarkan sebagai portal ke dunia lain karena di zaman kuno, orang percaya bahwa tidur di depan cermin bisa menyebabkan roh pergi ke dunia lain, sehingga seringkali orang dilarang tidur di depan cermin. Kozyrev percaya bahwa dunia di dalam cermin mungkin benar-benar ada dan bukan sekadar mitos. Dia kemudian mulai merancang perangkat yang tidak hanya bisa menangkap waktu, tetapi juga memantulkan energi waktu. Dia memilih menggunakan potongan besar aluminium sebagai bahan cermin, lalu membengkokkannya menjadi bentuk spiral untuk memantulkan dan membiaskan energi apapun yang muncul di dalam cermin, termasuk energi kesadaran manusia. Akhirnya, perangkat ini dinamakan cermin Kozyrev. Inspirasi untuk perangkat ini berasal dari pengaruh ilmuwan selama berabad-abad, mengacu pada perangkat yang disebut Nostradamus yang muncul di antara banyak penemuan ajaib Leonardo da Vinci. Nostradamus sendiri adalah seorang peramal yang telah meramalkan rencana Hitler dan pembubaran Uni Soviet, bahkan termasuk bencana bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mungkin Nostradamus juga pernah melihat skenario masa depan melalui refleksi di cermin atau permukaan air. Dengan demikian, Kozyrev bersiap untuk membuat perangkat tersebut, bertekad untuk mendapatkan kebebasan dengan segala cara. Namun, nasib selalu bermain dengannya. Karena aktivitas ilmiahnya di penjara, ia dijatuhi hukuman tambahan 10 tahun. Kemudian, pemerintah menilai bahwa tahanan yang terkait dengan ilmu pengetahuan sangat berbahaya karena pada era itu sangat feodal. Setelah melalui persidangan, ia dijatuhi hukuman mati. Namun, ketika Kozyrev dibawa ke tempat eksekusi, cuaca tiba-tiba berubah sehingga petugas yang akan melaksanakan eksekusi tidak bisa sampai di tempat, dan dengan itu ia selamat dari kematian. Pada masa itu, kebetulan terdapat kebutuhan besar akan tenaga kerja fisik dari para tahanan, sehingga perintah eksekusi mati Kozyrev dibatalkan. Mulai saat itu, Kozyrev kembali menjalani kehidupan di penjara, dan setelah upaya keras dari kalangan ilmuwan, akhirnya ia memperoleh kebebasannya pada tahun 1946. Setelah bebas, Kozyrev hanya fokus pada teori waktu yang telah ia kembangkan dalam pikirannya selama di penjara. Dia bertekad untuk menerapkan hasil kerja otaknya ke dalam praktek nyata. Setelah bebas, ia mendapatkan gelar doktor dengan disertasinya tentang struktur internal bintang yang telah ia konsepsikan di penjara. Dan dengan segera kembali bekerja di observatorium, ia juga menulis lanjutan tesis doktoralnya tentang teori waktu yang segera menarik perhatian luas dari komunitas ilmiah Soviet dan internasional. Kozyrev sangat ingin menunjukkan kepada para muridnya bagaimana mengendalikan waktu dalam praktik. Lebih penting lagi, ia melanjutkan eksperimen untuk memverifikasi teorinya di Daikson, tempat pertama kali hipotesis Kozyrev dikonfirmasi. Menurut para ilmuwan yang bekerja dengannya, bahwa Kozyrev telah merancang sistem cermin berdasarkan sketsa, dan mereka kemudian merekonstruksi sistem tersebut untuk mengulang eksperimen Kozyrev guna membuktikan teorinya. Sekitar 5.000 sukarelawan dari seluruh dunia berpartisipasi dalam eksperimen tersebut dengan tujuan membuktikan bahwa waktu adalah entitas material. Melalui perangkat ini, segala bentuk informasi bisa ditransmisikan secara instan ke setiap sudut alam semesta. Awalnya para sukarelawan sangat antusias, tetapi tidak lama setelah persiapan dimulai, beberapa di antaranya mulai merasa khawatir karena mereka mengalami rasa takut yang sangat nyata setelah memakai perangkat tersebut. Akhirnya, beberapa orang berhasil mengendalikan emosi mereka dan memasuki perangkat setelah semua instrumen terhubung. Setelah perangkat diaktifkan, aurora yang aneh muncul di atas laboratorium, dan sukarelawan lainnya diminta untuk segera memasuki kondisi eksperimental. 5 menit sebelum eksperimen dimulai,
Para sukarelawan menerima lembaran yang terdiri dari 77 simbol dari berbagai budaya dan etnis. Komputer akan secara acak memilih 3 hingga 5 simbol. Tetapi para sukarelawan tidak tahu simbol mana yang akan dipilih. Orang-orang di dalam perangkat cermin dapat melihat simbol yang dipilih komputer, dan mereka perlu menggunakan konsentrasi dan perhatian untuk mentransmisikan pesan ke setiap partisipan yang kemudian berada di berbagai tempat di seluruh dunia untuk memeriksa lembaran simbol tersebut yang terdiri dari 77 simbol dan menuliskannya di kertas. Setelah eksperimen, mereka meletakkan simbol yang telah ditulis ke dalam amplop yang disegel dan mengirimkannya ke laboratorium Daikson. Beberapa peserta diminta untuk menyalakan TV atau radio, dan hasilnya mengejutkan. Tingkat kecocokan simbol mencapai 95%, meskipun para sukarelawan tersebar di seluruh dunia. Untuk menguji apakah cermin Kozyrev bisa melihat kejadian masa lalu, ilmuwan mengirimkan simbol tertentu ke kotak kecil yang berjarak 400 km dari basis pengiriman, dan penerima adalah sekelompok anak-anak. Selama eksperimen, anak-anak ini dipisahkan, dan setelah eksperimen berakhir, hasil yang ditampilkan sangat mengejutkan para ilmuwan. Ternyata, simbol nomor 63 muncul dalam pikiran banyak anak-anak. Salah satu anak bahkan menggambarkan tempat upacara suku Saman di sungai, dan anak-anak ini adalah keturunan suku Saman. Informasi kuno ini entah bagaimana dipulihkan melalui cermin Kozyrev di pikiran anak-anak ini. Penemuan ini segera membuat semua orang terpesona. Dan jika cermin Kozyrev dapat mengungkap masa lalu, maka melalui perangkat ini juga mungkin untuk mengetahui masa depan. Pada saat itu, banyak orang mulai percaya bahwa ramalan akurat Roger Bacon mungkin dicapai melalui cermin Kozyrev. Menurut para partisipan eksperimen yang duduk di depan cermin Kozyrev, keadaan berpikir mereka sangat berbeda dari kenyataan. Terkadang, mereka bahkan bisa merasakan diri mereka melintasi waktu, dan terkadang mereka merasa sedang diamati oleh sesuatu. Setelah Kozyrev dibebaskan dari penjara, ia terburu-buru ingin membuktikan teorinya tentang waktu dan kemungkinan perjalanan waktu, yang akhirnya mendapat penolakan dari rekan-rekannya karena hasil yang tidak bisa dijelaskan dari peralatan yang Kozyrev ciptakan. Kozyrev hanya bisa secara diam-diam mencatat percobaan-percobaannya dan meninggalkan beberapa catatan eksperimen berharga. Dengan demikian, diperkirakan bahwa kekuatan cermin Kozyrev tidak diketahui sepenuhnya, dan ketika laboratorium menyebabkan distorsi waktu normal, makhluk dimensi tinggi dalam ruang khusus tersebut merasa terancam dan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi serta memperingatkan dan mengancam para partisipan eksperimen. Seluruh tim eksperimen memperhatikan bahwa saat mereka mengaktifkan perangkat, kompas yang ada akan tiba-tiba bergetar dengan liar dan segera mengubah arah, yang mungkin merupakan cerminan terbalik yang Kozyrev bicarakan. Namun ilmuwan di tempat tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan karena Kozyrev tidak ada di tempat tersebut. Eksperimen dilakukan setelah Kozyrev meninggal pada tahun 1990. Saat itu, ilmuwan Vladimir Kaznachev dan Alexander Trofimov ingin menggunakan cermin Kozyrev untuk melakukan percobaan perjalanan waktu. Mereka meminta seorang sukarelawan duduk dalam struktur dan memintanya untuk rileks tanpa tuntutan apapun, tetapi orang tersebut mengalami ketakutan dan perasaan aneh, tidak tahu apa yang terjadi, apakah ia tertidur atau memasuki realitas lain. Baru saja mereka memakaikan helm berisi kabel kepadanya dan menempatkannya dalam perangkat, dan seketika dia merasa dirinya berada dalam ruangan kosong dan tiba-tiba melihat sosok tanpa wajah yang memberitahu bahwa planetnya dalam bahaya akan bencana. Dia bertanya kapan, tetapi sosok itu hanya diam berdiri. Ketika dia terbangun, dia melihat para ilmuwan dalam kepanikan karena saat eksperimen berlangsung, sebuah objek terbang yang bercahaya muncul di atas laboratorium. Ketika dia kembali sadar, semua objek logam di laboratorium ternyata telah termagnetisasi. Para ilmuwan mengatakan bahwa setiap partisipan eksperimen melihat hal yang berbeda.
Beberapa merasakan sesuatu mendekat dari kedua sisi, melihat lava mengalir di bawah kursi, bahkan mendengar suara letusan gunung berapi. Apakah semua ini merupakan tanda bencana yang akan datang? Beberapa partisipan bahkan bertemu dengan diri mereka sendiri, melihat reinkarnasi mereka sendiri, atau bahkan menyaksikan peristiwa sejarah. Namun ada satu hal yang membuat banyak partisipan merasa terhubung, karena 85% merasa diri mereka dilepaskan keluar angkasa, 75% melihat objek terbang tak dikenal, dan 68% merasa sedang diamati oleh entitas humanoid yang tidak terlihat. Para sukarelawan percaya bahwa entitas-entitas ini memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran mereka, sehingga para ilmuwan percaya bahwa cermin Kozirev secara langsung merangsang pineal gland di otak mereka dan mempengaruhi banyak proses dalam tubuh. Misalnya, sistem kekebalan tubuh, siklus tidur bangun, dan bahkan emosi juga meningkatkan komunikasi telepati. Inilah sebabnya mengapa para relawan merasa seperti sedang diamati dan dapat melihat era yang berbeda. Selama masa hidup Kozirev, penelitiannya dianggap berdampak negatif pada subjek dan menyebabkan halusinasi. Namun, beberapa orang percaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan cermin Kozirev. Kemudian, karena ketidaksepakatan tentang masalah ini, Kozirev dipecat dan bahkan dicabut gaji dan pensiunnya. Akibatnya Kozirev menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan. Cermin Kozirev sekarang digunakan dalam pengobatan untuk tujuan terapeutik. Banyak pasien mengatakan bahwa setelah menerima perawatan dengan cermin tersebut, mereka merasa segar kembali. Ini menunjukkan bahwa cermin tersebut tidak berbahaya. Tetapi jika Anda mendapatkan cermin Kozirev, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Apakah kita bersiap untuk kembali ke masa lalu atau menantikan masa depan kita? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.